Kamu gak akan sampai kepada Tuhan jika tidak melalui aku. Bahkan awalnya adalah word, kata. Kata ini yang menunjukkan Allah. Kemudian di ayat 9-nya disebutkan, kamu harus lahir kedua, lahir secara ruh. Jika kamu lahir daging, perolehanmu daging. Jika kamu lahir secara ruh, maka kamu berhak kerajaan Tuhan hanya melalui aku. Karena selalu tidak menerima pelanjutnya, Nabi Isa pelanjutnya diabaikan, maka menjadi budaya. Islam Nabi Muhammad gak ada pelanjutnya, menjadi budaya. Hindu pelanjutnya gak dikenali, menjadi budaya. Buddha pelanjutnya ditolak, menjadi budaya. Jepang yang dikenal dengan agama menyembah matahari, awalnya juga gak begitu. Itu Nabi Soleh. Matahari itu maknanya Nur Syamsiah, dalam pengertian tauhid. Simbolnya bahwa pada saat tentang kehidupan yang material saja, ini tidak akan dapat hidup tanaman dan segala sesuatunya kalau matahari itu tidak muncul seminggu, tanaman mati kabeh. Proses fotosintesis itu tidak terjadi 5 hari berturut-turut, itu akan banyak sel yang mati. Kan begitu gitu loh. Yang batin itu ada Nur Syamsiah tentang Nur Muhammad. Ini disebut hudan di dalam Al-Quran. Kalau di dalam fisika disebut matahari, cahayanya itu yang menjadikan fotosintesis. Kalau kamu itu nggak mengenal, makanya laisa seh sopo di Indonesia orang duwe guru yang memberikan huda, cahaya, maka tidak terjadi fotosintesis dirinya. Mati. Makanya di dalam, kalau nggak salah di Yohanes 9-nya itu, air dan ruh. Kamu harus lahir melalui air dan ruh, kan gitu. Air itu ilmu, kan gitu. Itu ada kesamaan. Tapi kadang kita tahu-tahu langsung ngelok-ngeloknya, saling ngolok, tapi nggak tahu gitu loh. Akhirnya saling olok-mengolok. Injil itu karangan manusia. Kalau mau jujur ya bisa jadi kan seperti itu. Nabi Muhammad saat sedo, Qur'annya juga belum terbukukan. Makanya sebutnya kan Mus'haf Utsmani toh. Kalau kita mau jujur. Nah itu bagaimana ini? Ya, ini sebenarnya sehingga kalau intinya syariat semua Nabi Rasul wala tatafaruqu, tidak berpecah belah. Intinya syariat itu tidak berpecah belah. Sholat dalam bentuk yang berbeda-beda. Zaman Islam sholatnya seperti yang kita kenal, jentat-jentit, jentut ini. Ya, rukuk, sujud, jengking dan seterusnya. Pasal jentat-jentit. Ini adalah sholatnya yang dianggap sholatnya orang Islam. Tapi intinya semua Nabi Rasul sholat. Karena mana sholat itu menyatu, menggabung, kolaborasi, koneksi, koordinasi, konsolidasi. Makna sholat itu lengkap di dalam sholat. Jadi koneknya utek, membuat strategi dalam fungsi membuat strategi rasional dan nalar untuk melakukan tindakan. Tindakan ini untuk mewujudkan sebuah program, menjalankan program. Programnya yang disebut sebagai otak melakukan perencanaan, otak connect dengan hati nurani, connect semua. Hati nurani karena punya guru. Ini maknanya sholat. Jadi sholat itu karena punya guru yang menunjukkan diri Tuhan yang al-ghaib, yang Allah asmanya. Maka menjadi punjer, menjadi orientasi kehidupan. Itu saat kita menjalani aktivitas, tahu tujuannya, tahu alamatnya, tahu bagaimananya kita berdunia ini, menjadi tahu untuk apa dan bagaimana berdunia. Posisinya di mana? Ini semua Nabi Rasul ini hujahnya zikir, semua itu, semuanya.
Hindu, Buddha, Konghucu, itu semua itu bukan ciptaan manusia. Konghucu itu Nabi Soleh gitu loh. Nabi Su'aib, maaf, Nabi Su'aib. Tapi kan nggak dikenali di kemudian harinya. Wong Nabi itu akeh banget. Gitu. Dan yang terbanyak suku-suku itu di Jawa, di Nusantara ketepatan kan gitu. Itu juga itu sebenarnya hal-hal yang terlewatkan di dalam sebuah sistem, dikira ya ciptaan manusia lah, agama. Itu karena dan ini sambung enggak selama ini kan diamanai Nabi Adam kosong, Nabi Idris kosong, Nabi Nuh kosong, enggak. Tatrot, namanya tatrot, rusulana tatrot, rasul kami itu kami utus, itu tatrot mutawatir, sambung kait mengikat sama sekali tidak akan pernah terputus dan tanpa jeda. Arsalna itu adalah irfan, gitu loh. Sambung, nggak akan pernah terputus. Diputus itu karena saat Nabi Nuh pelanjutnya nggak diakui, akhirnya diusir, pergi, kehilangan, akhirnya berusaha, waduh Nabi Nuh kok nggak gawe kitab ya, akhirnya membuat tulisan. Nabi Musa pelanjutnya nggak diterima, ditolak, karena orang yang punya ilmu sezaman dengan Nabi Musa umurnya ya kurang lebih seumur Nabi Musa, yang melanjutkan lebih muda. Selalu begitu gitu loh. Kok jek enom, lha mosok sing neruskan luwih tuwek. Nah, kan gitu. Akhirnya gak bisa menerima, terputus. Akhirnya meniru-niru apa yang dilakukan oleh Nabi Musa. Akhirnya 2000 tahun kemudian membuat The Ten Document itu kan begitu toh. Selalu begitu. Dan di Nabi Isa juga begitu, nggak bisa diterima, pelanjutnya nggak bisa diterima. Kalau di dalam Kristen kan terungkap, saya punya pelanjut disebut sebagai penghibur. Gitu. Tadi diskusi dengan Pak Wid kan begitu. Penghibur itu kan karena hanya dengan zikir hati itu menjadi tentram. Jadi sebenarnya linknya, benang merahnya itu ada gitu loh. Benang merah secara syariat wala tatafarruqu tidak berpecah belah. Itu semua ajaran syara'alakum minadin mawasobih Nuh, Musa, Ibrahim, semuanya Nuh, semuanya itu an-akimuddin, itu tidak berpecah belah. Ini sama intinya, semua Nabi Rasul intinya sama. Nek wujud syariate yang masih akhirnya karena menjadi budaya, biasanya begini, pada saat pelanjut untuk dapat terbedakan syariatnya itu dirubah, biar ketok, endi sing masih mengikut, siapa yang masih mengikut tabi'ur Rasul, dan siapa yang membelot, biar kelihatan gitu loh. Itu selalu begitu. Kenapa itu dilakukan? Zaman Nabi Isa gak nganggo jenggot, zaman Nabi Muhammad dikai jenggot ben ketok, sebab saat jenggot gak enek itu salah mana. Dari atas gunung Uhud, kemudian perang Uhud kedua dipanah del, karena pada saat itu perang Uhud kedua itu umat Islam itu gak bisa mengendalikan diri, roh mengetahui tentang harta rampasan gak iso ngempet turun. Padahal perang belum selesai. Ternyata orang kafir mancing. Dia tahu itu di sahabatnya Nabi Muhammad itu ada orangnya ini. Itu motor duitan kan begitu. Oke, akhirnya kemudian barang itu dipampangkan jelek. Dia menggerakkan, akhirnya turun. Akhirnya kebingung yang dari atas. Gimana piye iki? Endi sing kafir, endi sing endi sing pengikut Nabi Muhammad, endi sing bukan. Setelah itu perang ini supaya nggak jumbo, mulai saat ini ayo ngingu jenggot. Karena ada jenggot itu nggak umum, orang sulit.
Karena yang diketok gagah, ketok angga, ketok kereng itu brengos. Nek jenggot itu ketok culun. Dan tinggi loloan. Sebab di sana itu di samping onta, yang subur itu adalah kambing. Sehingga kalau ada orang jenggot itu malu. Mbek, kan gitu diloloki gitu kan. Karena sulit supaya dapat terbedakan, akhirnya Nabi Muhammad membuat satu ungkapan, setiap helai jenggot kuwi widodari. Lagi do gelem. Nah, itu wes akhirnya oke-okean jenggot pakmu piro, oh widodariku oke banget kan gitu. Nganti saiki itu padahal saat itu supaya terbedakan. Endi sing umat, endi sing bukan gitu loh. Nah, itu maksudnya ora terus kemudian mbok pahami mentah duren ora mbok kupas kulite mbok pangan durine ora ngono. Gitu. Terus akhirnya nek jenggot ki enek di kadang grandul widodari. Turofun in itu wong sing patuh tunduk, seneng menjalankan dawuh gurunya, memberdayakan diri, seneng berakhlak, bersosial, seneng. Karena dawuh itu nama widodari begitu loh. Ning mergo ngono kuwi rada ongel. Akhirnya ya kowe nek nyambut gawe iki golek wong wedok gampang. Oh nggih kan ngono gitu loh janjane iku. Kowe nek nganggur tangeh lamun entuk widodari. Nek gak berkarya gak entuk widodari ngoten. Ya wek mula kowe iki nek ndek surga kowe wis gak usah masak, gak usah nggodhog banyu. Apa widodari bojomu, model maksudnya iki ngono janjane itu kan gitu. Opininya orang-orang masa lalu sebagai sebuah opini itu pendapat pribadi. Kemudian dituangkan di dalam buku. Saat menjadi buku, kemudian kita membaca hasil dari pemikiran orang-orang di masa lalu oleh orang sekarang disebut sebagai ilmu.